bersama-sama memulai pujian dan penyembahan kita, dan kita arahkan hati dan roh kita untuk kita menyembah Dia. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati, menyatukan roh kami untuk kami menyembah kepada Engkau. Biarlah setiap hati kami Tuhan memiliki hati yang mengasihi Engkau, hati yang rindu dan haus akan Engkau, seperti rusa yang rindu dan haus akan Engkau Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun jiwa
mari naik ke gunungnya Tuhan. Orang-orang yang terus mencari Dia, terus mendekat Dia, ada keamanan, ada kehangatan, ada pelukan, ada kasih yang dari Tuhan untuk setiap pribadi yang mencari Dia. Dan pagi ini mari rasakan kedekatan, kehangatan, pelukan dari Tuhan, bahwa hidup kita untuk terus mendekat kepadanya. Bawaku
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup-Mu, kuasa-Mu. Lebih lagi saudara katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah satu yang kuasa yang dahsyat itu sanggup mengubah hidup kami. Kuasa yang dahsyat itu sanggup mengubah keadaan kami. Kuasa-Mu yang dahsyat itu sanggup memulihkan, mengubah Indonesia. Dalam kehidupan kami, Engkau Immanuel bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa kami. Engkau Immanuel buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Oh Immanuel, namanya disebut Immanuel.
Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau menyayangi bangsa kami. Engkau El Shaddai bagi kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar, karena kami punya Tuhan yang besar di atas segalanya. Engkau El Shaddai Tuhan. Bapak Victor akan memimpinnya. Ya Rabaka Shikirana Kukurabaya. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Maka kami juga percaya perkara-perkara besar terjadi di dalam setiap hidup kami. Perkara-perkara ajaib dan dahsyat akan terjadi di gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu Tuhan,
Biar kami semua bersepakat, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu untuk bangsa kami. Di masa yang penuh dengan kesukaran, masa pandemi yang masih terus berjalan Tuhan, ada begitu banyak dampak yang kami boleh lihat dan kami alami di dalam hidup ini. Gereja Tuhan pun mengalami dampak karena krisis, karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya rancangan Tuhan selalu indah buat gereja Tuhan. Rancangan Tuhan selalu luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Kau, yang selalu percaya bahwa bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan pasti sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon campur tangan-Mu di dalam setiap hidup kami, khususnya Tuhan gereja-gereja-Mu yang mengalami masalah, mengalami tekanan karena pandemi ini Tuhan. Kami percaya sebagaimana umat-Mu, bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, ketika mereka ditekan, ketika mereka dihambat, tangan Tuhan yang penuh kuasa membuat semuanya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bangsa Israel ditekan tapi justru bertumbuh secara luar biasa. Kami berdoa setiap gereja Tuhan yang ada di negeri ini, yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, kami berdoa terjadi revival, terjadi pelipat gandaan, dan bahkan pelayanan-pelayanan yang ada akan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Tuhan menyertai gereja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya di masa pandemi banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan bertumbuh, banyak pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang justru akan menjadi terobosan besar untuk negeri ini. Dan kami berdoa Tuhan, di masa pandemi ini banyak jiwa-jiwa yang akan dipersembahkan di hadapan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa pengurapan double porsi yang semakin nyata, sehingga membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap umat Tuhan yang mengalami dampak dari pandemi ini, rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang dipenuhi dengan konflik, rumah tangga yang ribut karena ekonomi, pekerjaan bisnis yang terkendala, pekerjaan bisnis yang terpuruk Tuhan. Kami berdoa ada pemulihan dalam rumah tangga, ada anggur manis, anggur baru tercurah. Hubungan suami istri akan selalu indah, orang tua dengan anak semakin indah di dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, rancangan Tuhan tercurah buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Tuhan. Karena Tuhan berserta dengan kami. Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat kami semua yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Biarlah kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami janji Tuhan, rancangan Tuhan yang indah bagi setiap jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkesan Tuhan, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Anda merasakan hadirat Tuhan hari ini. Setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan merasakan hadiratnya, karena Dia hadir dalam pujian penyembahan umatnya. Bersihkan hati dari sakit hati. Karena kalau kita tidak membersihkannya, hidup kita akan sakit, saudara. Tuhan merancang kita
untuk mempunyai hati yang bersih, penuhi dengan hal rohani, dengan kebaikan, tapi juga yang ketiga adalah dengan pengampunan. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya percaya waktu itu Petrus datang dengan sedikit sombong akan pengetahuannya, atau mungkin dia pernah melakukan mengampuni sampai 7 kali. Dan dia berharap maka sang guru akan memuji dia, karena dia sudah lebih dari rata-rata. Kalau ada orang yang bersalah, tapi Anda bisa mengampuni sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Wow, Anda sudah di atas rata-rata manusia di bumi ini. Karena banyak orang baru kesalahan sekali sudah sikat. Ya, kenapa? Tidak ada maaf lagi. Tapi ini bisa mengampuni sampai 7 kali. Tapi saudara, jawaban Yesus itu membuat Petrus ternganga, terkejut, membuat Petrus jadi tidak ada apa-apanya. Karena Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali. Dari 7 itu dikalikan 70, saudara. Waduh, banyak sekali. 70 kali lipat dari yang dipikirkan Petrus. Saudara, ini sebuah angka yang sangat sulit buat manusia lakukan. Tapi ini yang Tuhan ajarkan dan kita pasti bisa. Dan saya bersyukur, saudara harus bersyukur karena mengikuti Yesus yang mempunyai standar di atas manusia. Karena Dia memang Tuhan. Dan kita yang harus belajar mengikuti Dia. Kemarin saya berkata, Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Dia lebih hikmat, bijaksananya melampaui semua guru di dunia ini. Tidak ada seorang guru SMA memberikan ujian kepada anak SD dengan soal-soal SMA. Tentu yang semampu anak SD ya dia akan kasih anak SD. Anak SMP akan diberi levelnya anak SMP. Anak SMA akan ujian level SMA. Tidak dikasih ujian yang mahasiswa. Kecuali kalau dia memang ikut kelas percepatan, naik kelas di sana, saudara. Tapi secara rata-rata, tugas guru adalah memberikan ujian yang anak didiknya itu bisa mencapainya, bisa mengerjakannya. Mungkin memang mereka perlu latihan, memang mereka perlu kerja keras, memang mereka perlu memasukkan berbagai informasi, mereka harus mengolah semuanya. Tapi tidak pernah ada ujian yang dibuat yang tidak bisa mereka lakukan. Tidak ada perintah yang mereka tidak bisa lakukan. Ya, bahkan saya kenal beberapa orang yang tugasnya membuat soal ujian di kota, di provinsi, bahkan ada yang pernah membuat soal di ujian nasional ketika dulu masih ada ujian nasional, saudara. Apa yang mereka lakukan? Pemerintah itu mengkarantina mereka di satu tempat supaya tidak bocor, ya, dan mereka membuat di situ. Tapi selalu ada pengawas yang akan menguji soal itu. Apakah sesuai dengan level yang seharusnya. Nah, tapi ketika soal diberikan, pasti itu sesuai. Indahnya adalah Tuhan Yesus kita
lebih hebat dari guru manapun tadi. Jadi kalau dia memberikan perintah, bukan 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Tuhan tahu dan Tuhan mau kita mengejarnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan maaf. Anda harus mengampuni, terutama kepada saudaramu. Karena pertanyaan Petrus waktu itu, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Kalau engkau punya saudara, engkau punya keluarga, ampuni, praktekkan. Mungkin kalau dengan teman atau dengan kenalan mungkin kita jadi jarang ketemu. Tapi kalau dengan keluarga, apalagi yang di rumah, serumah dengan Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, kakak adik Anda yang mungkin satu rumah, Anda akan sering ketemu, dan saking seringnya ketemu, maka Anda akan mengalami dikecewakan berulang kali. Kemarin dia salah lagi. Kemarin dia janji gak menepati, janji lagi gak tepat lagi, janji lagi gak tepat lagi. Kemarin dia tidak memperhatikan, lagi begitu lagi. Bandel, marah, ngamuk, terus menerus berulang-ulang. Tapi Yesus berkata, ampuni 70 kali 7 kali. Wah, bosan Pak ngampuni terus. Nah, makanya habis ngampuni, Anda harus berusaha menolong mereka supaya tidak jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Anda harus nasihati, Anda harus bantu mereka, Anda harus mengajar dengan baik, tapi tidak dengan sakit hati. Harus dengan kasih dan pengampunan. Bukan marah-marah, tapi dengan pengampunan. Tapi daripada Anda harus mengampuni 70 kali 7 kali, kan sebaiknya orang itu sadar dan tidak mengulangi kesalahan lagi, sehingga kau tidak perlu mengampuni kan, karena tidak ada yang perlu diampuni. Jadi Yesus berkata, mengampuni itu terus menerus, dan juga terkandung di dalamnya, engkau harus menolong saudaramu terus menerus, harus membantu pasanganmu terus menerus, menolong saudara-saudaramu terus menerus. Mereka gagal, coba lagi, tidak berhasil, ditolong lagi, jatuh, diangkat lagi, terus sampai 70 kali 7 kali. Jadi saudara, ayo kasih keluargamu dengan sungguh-sungguh. Itu Pak Handoyo, kalau saya ngampuni orang lain gampang. Tapi kalau ngampuni keluarga, wah itu susah sekali. Justru Yesus mengajarkan di sini, kalau ada saudaramu, karena pertanyaan Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Justru Yesus masukkan ini terutama buat saudara-saudaramu, buat keluargamu. Ayo cek hatimu. Adakah engkau simpan marah kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada om, tante, papa, mama, anak-anak, mertua, menantu? Ada simpan kecewa? Ampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Coba semua ikuti saya. Saya bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Ayo, saya bisa mengampuni 70 kali 7 kali. 1, 2, 3. Saya bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Sekali lagi, saya bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Kepada siapa? Semua, terutama saudaramu. Ya. Kemarin saya berkata bahwa Yesus itu mengajar kita karena dia tahu ini yang terbaik. Karena kalau engkau simpan kepahitan, itu seperti engkau menyimpan bangkai dalam kamarmu, dan itu merusak, mengganggu. Ada kalanya mungkin Anda sudah terbiasa dengan itu, tetapi sesungguhnya hidupmu itu tidak sehat, tidak bau, tidak baik saudara, karena bau. Ya, sama. Seringkali
kita menyimpan kepahitan begitu lama sampai kita tidak sadar hidup dalam kepahitan itu. Tapi sesungguhnya tidak sehat. Nggak sehat. Ada teori namanya teori adaptasi WC. Wah, apa itu adaptasi WC? Itu sama seperti kalau Anda sedang misalnya di mall, lalu ternyata perut Anda sakit dan Anda mau tidak mau harus ke WC untuk buang air besar. Dan Anda sampai di mall, sampai di WC itu, tidak ada WC lain. Hanya ada di WC itu dan semuanya penuh. Anda harus antri di luar itu. Waduh, sudah nunggu agak lama. Perut sudah makin sakit. Tapi Anda juga kebingungan. Mau pindah keluar. Tempatnya jauh lagi, mau cari WC mana. Sudah sakit perut harus keluar. Tapi di dalam, misalnya ada beberapa WC semuanya penuh. Dan Anda tahu dari lamanya ini, aduh ini pasti orang juga sama ini. Baru sakit perut ini. Baru membuang hajat yang besar ini. Tapi mau tidak mau karena perutmu kesakitan. Setelah menunggu 15 menit, ada satu yang keluar. Nah, pertanyaan saya, Anda akan masuk atau enggak? Tetap masuk dong, karena sakit perut sudah harus keluar. Sudah enggak kuat nahan. Nah, ketika masuk dan ternyata orang itu memang habis buang air besar. Walaupun diguyur sampai bersih. Kira-kira baunya kayak apa, saudara? Pasti masih ada aroma. Pasti masih ada bau yang tidak enak itu. Apalagi kalau dia tidak bersih. Waduh, baunya lebih menyengat lagi. Mungkin Anda masuk dengan tutup hidung, masuk dengan pakai tisu, tutup hidung Anda nahan nafas. Tapi masih masuk tercium, wah baunya enggak. Ini makan apa orang ini? Habis makan jengkol, pete, campur apa ini? Waduh, kok baunya luar biasa. Mungkin Anda rasanya mau pingsan, mual-mual bau itu, saudara. Tapi apa daya, karena perut Anda juga sakit dan harus dikeluarkan di WC itu. Mau tidak mau Anda bertahan. Nah, teori adaptasi WC. Hidung Anda tersiksa. Tetapi setelah beberapa saat, 1 menit Anda di ruangan yang bau itu. Tambah lagi dengan mungkin Anda mulai buang air besar, jadi baunya tambah lagi sebenarnya, saudara. Tapi setelah 2 menit, saudara akan mulai beradaptasi. Anda akan mulai merasa gak begitu bau. Menit ketiga, Anda mulai baunya samar-samar. Menit keempat, menit kelima, kadang Anda sudah mulai, karena perut agak lega, Anda mulai mikirkan yang lain. Ada konsentrasinya terpecah ke yang lain. Kadang sampai lupa bahwa ruangan itu sebenarnya bau. Nah, itu adaptasi WC. Pertama kali begitu baunya menyengat, tapi setelah berapa lama kemudian rasanya kok enggak begitu bau ya. Ayo, siapa yang kalau di WC lama? Ada yang 20 menit, 30 menit, ada yang sampai 1 jam. Bahkan ada yang di tempat umum tahan lama, saudara, padahal bau sekali. Kenapa? Karena makin lama hidung Anda makin beradaptasi. Dan akhirnya hidung Anda mulai menetralisir, tidak apa-apa bau ini. Sehingga enggak begitu
menyesakkan buat Anda lagi. Dan mungkin setelah 10 menit Anda keluar, lega. Tapi orang yang masuk habis Anda, wow, baunya. Anda pikir, lebay, enggak bau kok. Anda merasa enggak bau. Tapi orang lain yang masuk merasa bau. Dan Anda sebenarnya tinggal di ruangan yang bau itu. Tapi Anda enggak merasakannya. Tapi sebenarnya bau. Bau ya bau. Hanya kita yang kayak kebal. Nah, ini penyakit sama. Kalau penyakit dalam hidup Anda, tubuh Anda, kadang kala kita beradaptasi dengan sakit itu, sehingga sakitnya rasanya tidak terlalu terasa, tetapi sebenarnya tetap sakit. Ini juga berlaku dalam hal sakit hati. Sakit hati itu makin lama Anda kayak beradaptasi, tapi sebenarnya tetap sakit. Sebenarnya tetap bermasalah. Sebenarnya tetap bau. Sebenarnya tetap tidak sehat. Tapi hanya Anda berpura-pura baik. Saking Anda sering berpura-pura semuanya baik, sering senyum, pura-pura senyum, seolah-olah bisa menutupi, tapi sebenarnya dalam hatimu penuh dengan kepahitan dan kecewa. Karena itu Yesus mengajarkan hal yang penting. Gimana supaya bau itu tidak ada di hidupmu? Ampuni. Itu cara untuk membuang segala bau itu, segala kotoran itu. Tapi kalau engkau simpan dendam kepahitan, kemarin saya bilang itu seperti Anda menyimpan bangkai dalam kamarmu, dan itu bangkai tikus baunya akan luar biasa. Anda mungkin beradaptasi, tapi begitu Anda keluar masuk lagi bau lagi, saudara. Anda mungkin sudah melupakan bau itu, tetapi sebenarnya itu bau dan tidak sehat. Sama dengan dendam kepahitan. Hidupmu akan bau, hidupmu akan sakit. Mungkin Anda tidak merasa, tapi saudaramu, keluargamu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu, teman dekatmu, mereka bisa mengendusnya. Wah, ini Pak Handoyo ini baru sakit hati ini. Wah, Pak Handoyo ini baru marah ini. Pak Handoyo ini simpen pahit. Awas jangan sampai ketemu orang itu. Wah, bakal ini. Saudara, keluargamu akan tahu Anda bau, Anda simpan sakit hati. Caranya ya harus mengampuni supaya bangkai itu keluar, supaya kotoran itu dibuang, dan Anda hidup sehat. Sebenarnya ini berlaku sebaliknya buat bau yang lain. Misalnya bau parfum, saudara. Anda beli parfum yang mahal, yang harganya 5 juta sebotol, 10 juta sebotol. Anda semprotkan, mungkin sedikit aja sudah baunya semerbak. Oh, Anda lewat depan orang, wah baunya luar biasa. Tapi Anda yang memakai, setelah berapa saat Anda sendiri bau itu agak berkurang buat Anda, menurut Anda. Kenapa? Hidung Anda beradaptasi juga dengan bau parfum itu. Sehingga Anda tidak merasa sadar bahwa badan Anda sangat wangi. Anda merasa biasa saja. Tapi orang di dekat Anda yang baru ketemu dengan Anda, wah, Bapak ini baunya harum ya. Wah, Ibu ini harum sekali. Anda merasa biasa saja. Ini juga berguna, berlaku saat Anda berbuat baik. Kalau itu terus menerus, itu menjadi natural. Anda tidak perlu berpura-pura. Anda tidak perlu menunjukkan, orang sudah tahu. Oh, ini sabar, orangnya baik. Orangnya penuh sukacita.
Orangnya penuh kasih pengampunan. Tapi adaptasi yang sama itu berlaku juga untuk kejelekan. Saat Anda hidup dengan marah, hidup dengan dendam, hidup hatimu penuh dengan kecewa dan sakit hati, Anda jadi kebal. Anda nggak merasa ada masalah, padahal bermasalah. Anda nggak merasa bau, padahal sebenarnya bau sekali. Ya, Anda nggak merasa ada problem, tapi sebenarnya orang lain bisa menciumnya. Mari, cium bau hidup Anda. Tuhan minta kita menyebarkan bau keharuman pengenalan akan Kristus, bukan bau bangkai. Caranya, kalau ada bangkai sakit hati, ampuni, keluarkan dari hatimu. Buang. Minta keharuman Kristus, kasih yang mengampuni itu mengalir. Sehingga keluargamu, orang-orang di dekatmu, teman-temanmu, sahabat-sahabat, bahkan pegawaimu, bos Anda di kantor, teman kerja Anda, pelanggan-pelanggan Anda, para supplier Anda, siapapun, mereka ketemu Anda dan Pak Handoyo baik ya. Pak Handoyo harum ya. Pak Handoyo penuh kasih ya. Sabar ya. Mari saudara, kalau masa lalu kita menyebarkan bau yang tidak sedap, mungkin ada bangkai di hati kita. Ayo buang, ampuni, dan sebarkan keharuman Kristus. Coba cium hidupmu. Kalau belum harum, ampuni orang yang menyakiti engkau. Tiba-tiba keharuman itu akan keluar. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tidak peduli hidup kita sehancur apa, tapi biarlah keharuman itu terus mengalir. Jangan yang busuk. Ada satu tanaman di Afrika seperti rumput, tetapi dia menghasilkan bunga yang berwarna kebiruan, saudara. Dan istimewa dari bunga ini, tanaman ini, disebut sebagai bunga pengampunan. Kenapa disebut bunga pengampunan? Karena menarik ketika orang berdiri di atasnya. Karena ini kayak rumput, saudara, kecil. Dan menginjak rumput itu, menginjak bunga itu. Sengaja atau enggak sengaja, tapi ada yang nginjak-nginjak, saudara. Maka ketika bunga itu terluka, ketika daunnya terluka, dia mengeluarkan bau yang harum. Dia mengeluarkan bau yang harum. Dan orang menyebutnya ini bunga pengampunan. Karena ketika disakiti, justru keluar bau harum. Ada beberapa tanaman di Indonesia yang Anda tahu kalau Anda patahkan daunnya Anda bisa cium. Ada yang baunya harum, tapi juga ada yang baunya busuk. Saudara, Tuhan mau ketika kita dipatahkan, yang keluar bau keharuman. Caranya ampuni, mengampuni. Bahkan sampai Anda tidak bisa merasakan bau, tapi engkau menyebarkan keharuman.
biar hidupmu jadi mengampuni 70 kali 7 kali. Ayo, cium hidupmu, biar yang tersebar keharuman, penuh kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Sekali lagi, mengampuni. Ayo taruh tangan di dada, angkat tangan kananmu, mengampuni. Taruh tangan kiri di dada, ampuni lebih sungguh. Angkat tangan kananmu, minta Tuhan menjamah. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ampuni Tuhan kalau selama ini hidup kami menyimpan kotoran, menyimpan bangkai, sakit hati, dan itu membuat orang-orang di sekitar kami mencium bau yang tidak sedap dari hidup kami. Bersihkan hati kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan. Bahkan seperti bunga pengampunan, rumput pengampunan, yang ketika disakiti justru mengeluarkan bau yang harum. Biarlah itu hidup kami Tuhan. Hati kami penuh pengampunan. Hati kami penuh kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan kebaikan dari Tuhan. Sehingga saat kami terluka, yang keluar adalah keharuman. Yang keluar adalah kebaikan. Yang keluar adalah kasih dari Tuhan. Jamah Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang datang doa pagi, biarlah Tuhan memperbarui hidup kami, sehingga kami menyebarkan keharuman akan Kristus di mana-mana. Di mana-mana. Kalau kami mengalami tidak sadar, kalau kami simpan kepahitan, sadarkan hari-hari ini, supaya kami bisa membuangnya dan menggantikannya dengan keharuman Kristus. Oh haleluya. Kalau hari-hari ini Tuhan tunjukkan orang yang menyakiti kami, kami mau mengampuninya sepenuh hati kami, seputih salju. Berkati semua yang melayani hari ini, berkati bangsa kami, kota kami, semua akan baik adanya. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Ya, berdoa buat Kamis malam jam 6:30 kami akan worship bersama-sama. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh hidup kami. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa nanti malam 6:30 melalui YouTube. Kita akan worship bersama-sama. Sharekan kepada banyak orang, like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Tuhan memberkati.